beberapa kondisi seperti itu. Kemudian, antibiotik dapat dikelompokkan berdasarkan spektrumnya. Spektrum itu adalah cakupan atau kemampuan kerja dari si antibiotik ini. Kemudian ada dibagi juga dari tempat kerja, kemudian dari struktur kimianya. Oke, lanjut. Yang pertama, kita akan melihat penggolongan antibiotik atau pengelompokan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya. Mungkin dari mahasiswa sudah pernah mendapatkan materi ini, bahwasanya ada antibiotik yang disebut dengan spektrum luas. Kemudian ada, saya izin minum sebentar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ada antibiotik dengan spektrum luas dan ada antibiotik dengan spektrum yang sempit. Kira-kira kerjanya spesifik yang mana? Spesifik yang spektrum luas atau spesifik yang spektrum sempit atau kecil? Yang spektrum sempit. Yang sempit. Spektrum luas, Pak. Spesifik yang mana? Antara spektrum luas atau yang spektrum sempit? Sempit, Pak. Ya, yang sempit. sempit ya. Kalau luas itu artinya si antibiotik ini dia akan membabat habis ya, menangani semua jenis-jenis mikroorganisme yang ada di dalam tubuh. Artinya dia efektif untuk gram positif maupun gram negatif ya. Pembagian mikroorganisme kan ada yang terutama untuk bakteri, itu ada yang bakteri gram positif, ada gram negatif. Ya, kalau minum antibiotik ini dia bisa menangani untuk gram positif, bisa untuk menangani gram negatif. Itu yang spektrum luas. Contohnya, turunan tetrasiklin. Ya, contoh obatnya dulu ada super tetra dan sebagainya. Kemudian turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, rifampicin, dan seterusnya. Nah, ini obat-obat yang termasuk spektrum luas. Ampicillin, amok, campicillin, carpenicillin, hetacillin, dan seterusnya. Nah, yang paling umum di Indonesia yang digunakan adalah ampicillin dan amoxicillin. Oleh sebab itu, kenapa kok sekarang penggunaan antibiotik itu ditekan kuat, diawasi ketat? Kira-kira kalau mau minum antibiotik perlu menggunakan resep dokter atau tidak? Boleh beli bebas atau enggak? Perlu resep Pakai dokter. resep, Pak. Ya, Perlu, resep. Pak. Oke. Alasannya kenapa? Kalau salah minum antibiotik dampaknya apa? Resistensi. Ya, resistensi. Ya, artinya nanti tubuh sudah tidak maju lagi kalau pakai obat tersebut untuk mengatasi infeksi yang di kemudian hari. Nah, makanya dewasa ini termasuk kriteria atau mungkin kebiasaan dari dokter dalam meresepkan antibiotik itu juga diatur. Ya. Sering nggak kalau dari dokter pasti dapatnya amok nih, panas dapat amok, batuk dapat amok, sakit gigi dapat amok. Pernah nggak yang ke dokter merasakan hal tersebut? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Nah, dari situ dampaknya adalah kalau sedikit-sedikit amok, masyarakat jadi terbiasa. Ya, makanya sering tuh di apotek ada yang mau beli amok tanpa resep dokter. Sebenarnya apotek bisa saja menyarankan untuk ke dokter dulu, tapi biasanya si pasien nggak mau seperti itu karena katanya sudah biasa minum obat itu. Nah, tapi kita tidak bisa memberikan secara sembarangan, takutnya nanti si pasien ketika minum obat, ya,
misalkan amoknya beli untuk 10 tablet untuk 3 hari atau 4 hari paling lama. Pada waktu 2 hari sudah sembuh, terus ya amok ini nggak dihabiskan karena kurangnya edukasi seperti itu. Ada nggak yang di sini minum antibiotik nggak dihabiskan? Pernah nggak? Pernah. Pernah, Pak. Dampaknya sih nggak terasa langsung ya, tapi nanti kalau ini terjadi terus-menerus maka akan menyebabkan resistensi lama-kelamaan. Saya izin off kamera ya, soalnya saya harus minum-minum dulu. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. oke. Iya, silakan, Pak. Oke. Nah, saya pribadi pun juga sampai saat ini cukup pernah atau malah sering ya untuk minum antibiotik mah nggak dihabiskan. Tapi bukan untuk golongan amok atau bukan golongan-golongan antibiotik yang digunakan untuk infeksi-infeksi yang serius. Ya, tapi sebenarnya salah. Nah, antibiotik yang saya gunakan itu saya gunakan untuk pengobatan radang, yaitu menggunakan F-gaterosis. Ada yang pernah pakai F-gaterosis? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Untuk apa? Biasanya kalau kalian? Kalau lagi radang, Mbak. Untuk radang ya. Ini saya punya obatnya, saya tunjukkan gambarnya. Ini F-gaterosis. Nah, biasanya ini karena rasanya kayak permen ya. Terus kalau tenggorokannya sudah lega, maka stop sampai di situ. Padahal nggak boleh. Ini harus dihabiskan sesuai dengan resep dari dokter. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, itu tadi yang antibiotik yang spektrum luas. Artinya dia efektif untuk semua jenis bakteri. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kemudian yang nomor 2, 3, dan 4 ini adalah penggolongan